Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Jakarta Utara. Pagi ini hari Sabtu, weekend ya momen. Weekend momen. Sekitar pukul 9.25 Rudat FM berada di Jakarta Utara, tepatnya berada di sebelah utara dari Jakarta International Stadium. Tanggal 11 November 2023, hari Sabtu ya teman-teman. Nah, sebelum sampai ke Jakarta International Stadium, tadi Rudat FM menggunakan KAI Komuter, kemudian turun di stasiun Ancol dan menyambung dengan JAK 89, yaitu Mikrotrans yang menghubungkan Taman Kota Intan di sekitar Kota Tua, kemudian nyambung dengan JAK 89 tersebut dan turun di sekitar Ancol Timur ya teman-teman. Rute tersebut menghubungkan Taman Kota Intan ke Tanjung Priok. Jadi cukup memudahkan ya teman-teman. Ada JAK, nah ini seperti JAK 90, ada juga tadi JAK 89 ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berasal dari arah Bekasi, arah Tangerang, arah Bogor bisa turun di Kampung Bandan, lalu dari Kampung Bandan transit menuju ke stasiun Ancol, dan dari Ancol bisa menggunakan Mikrotrans Jaklingko Rp0 ya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke JIS, kita coba lihat dulu dari sisi utara ada JPO penghubung antara Ancol Timur. Nah, seperti ini dekat dengan JIS ya, dengan JIS dan JH teman-teman ya. Di sebelah utara ada JH, Jakarta International Electric Circuit, yang merupakan bagian dari Ancol, namun di sebelah timur. Nah, ada JPO penghubung, merupakan pekerjaan dari Kementerian PUPR kalau tidak salah dalam rangka perhelatan FIFA U17 World Cup Indonesia 2023 atau FIFA Piala Dunia U17 2023. Namun sepertinya sampai pagi ini di H+1 dari penyelenggaraan FIFA World Cup ini, Piala Dunia U17, belum difungsikan teman-teman ya. Terlalu mepet dengan waktu penyelenggaraan, sehingga persiapan dari pembangunan salah satunya adalah akses penghubung sampai pagi ini belum dibuka ya teman-teman. Masih ada pekerjaan dan pembatas-pembatas yang mungkin kalau difungsionalkan bisa, namun sepertinya perlu uji juga kelayakan ya teman-teman ya. Melewati Kali Ancol, lalu ada Jalan RE Marta Dinata, kemudian ada rel kereta api antara Tanjung Priok Kota dan sebaliknya, lalu baru terhubung ke mezanin atau concourse atau podium dari Jakarta International Stadium sisi utara atau zona utara ya teman-teman. Nah, pagi ini adalah hari penyelenggaraan pertama untuk JIS di Piala Dunia U17. Ada 6 hari di fase grup teman-teman ya. Dan hari ini ada tanggal 11 November 2023, nanti tanggal jam 16 dan jam 19 ada 2 match teman-teman ya di fase grup A. Baru besoknya tanggal 12 adalah penyelenggaraan fase grup B. Grup C maksud saya. Dan baru esok hari fase penyelenggaraan match perdana untuk grup E teman-teman ya. Jadi ada 2 grup yang diselenggarakan di JIS, yaitu grup C dan grup E untuk fase grup. Jadi ada 6 hari penyelenggaraan ya. Selanjutnya nanti akan berlangsung penyelenggaraan 16 besar dan perempat final. Jadi masing-masing dari 16 besar dan perempat final ada 2 pertandingan. Jadi praktis JIS menyelenggarakan cukup banyak ya, hingga sampai ke tingkat perempat final. Ini sisi utara dari JPO teman-teman ya. Nah, berada sisi utara dari Kali Ancol. Ini pintu masuknya, sedang ada penyiraman tanaman, terutama untuk penggantian tanaman yang sebelumnya mungkin di musim kemarau sempat mati ya, kurang perawatan. Sekarang mulai dihidupkan kembali, namun di sisi lainnya masih cukup berantakan. Perawatannya perlu ditingkatkan lagi. Dan maaf, masih banyak sampah. Ini tugas dari
Dinas Lingkungan Hidup di saluran air yang berada di akses Ancol ya, di sisi timur yang berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Ngomong-ngomong dengan match atau pertandingan sore nanti, teman-teman, ada 2 pertandingan di fase grup C ya, teman-teman. Yaitu ada Inggris, kemudian ada juga Brazil, teman-teman ya. Jadi 2 pertandingan. Dan ada juga Iran serta Kaledonia Baru, teman-teman ya. Dan Roda TP sudah membeli tiket karena untuk zona barat dan zona utara sudah zona barat dan zona timur yang sudah lebih dulu laku terjual untuk tiket masuknya, teman-teman. Roda TP mendapat kesempatan di zona selatan. Namun sayangnya tidak pada kondisi yang ideal ya, teman-teman. Zona selatan. Namun per hari kemarin sepertinya tiketnya sudah sold out ya. Bersamaan juga dengan tiket masuk untuk tanggal 17 di hari ke-5 nanti. JIS juga sudah menjual sold out untuk 4 zona, teman-teman. Jadi sudah praktis ada 2 hari yang sampai saat ini tiket masuknya sudah sold out. Nah, ini area pintu masuknya, teman-teman. Sudah ada banner FIFA World Cup untuk JPO dari sisi utara. Ini pemandangan lain ke arah JPO penghubung Ancol Timur dengan JIS, teman-teman. Di area Ancol Timur sudah relatif dibersihkan dari dulu sempat banyak usaha kecil ya yang menjual tanaman-tanaman di sekitar ini sudah dibersihkan, namun belum tuntas ya, teman-teman. Dan pekerjaan terkait dengan JPO juga kalau Roda TP melihat masih banyak ya. Papan project juga belum dilepas, seng project. Dan praktis tentu saja JPO-nya juga belum dibuka sampai pagi ini sekitar pukul 9.30. Penampakan dari JPO yang menghubungkan Jalan Lodan Raya Ancol Timur, kemudian menyeberangi Kali Ancol, Jalan RM Marta Dinata, dan lintasan rel kereta menuju ke Jakarta International Stadium, teman-teman ya. Per hari ini tanggal 11 November 2023 pukul 9.30 H+1 dari pergelaran Piala Dunia U17, teman-teman. Masih belum berfungsi ya. Masih ada pekerjaan sepertinya dari berbagai titik di JPO tersebut. Penampakan terkini JPO penghubung Ancol Timur dengan JIS, teman-teman. Di atas Kali Ancol, dari sisi timur pemandangannya ke arah barat. Di JPO-nya sendiri masih banyak para pekerja yang on board, in charge, teman-teman. Praktis kalau saya amati per hari ini pagi pukul 9.30 tanggal 11 November 2023 belum difungsikan ya, teman-teman. Sementara nanti sore mulai pukul 16 dan 19 ada 2 match laga Piala Dunia U17 dari grup C, teman-teman ya. Sore nanti di JIS akan diselenggarakan fase grup C. Pertandingan mulai pukul 16 adalah Inggris melawan Kaledonia Baru, dan yang pukul 19 adalah Iran melawan Brazil ya, teman-teman. Tidak ada 2 pertandingan sore ini. Dan kalau saya amati per beberapa hari lalu tiket untuk ke hari pertama ini sudah ludes terjual habis, teman-teman. Untuk seluruh zona, baik zona utara, zona selatan, barat, dan timur. Tentu saja yang lebih awal tiketnya habis terjual adalah zona barat dan zona timur. Nah, teman-teman yang akan menghadiri atau menonton Piala Dunia U17 tentu saja harus melihat pertandingannya di hari-hari yang akan datang, tentu saja yang masih tersedia atau available bila mana teman-teman belum membeli tiketnya. Ini pemandangan dari dekat, teman-teman.
JPO penghubung Ancol Timur dengan JIS masih under construction. Belum selesai. Jadi terlalu mepet kalau saya amati konstruksi dan penyiapannya teman-teman ya. Sehingga praktis di H+1 penggunaan dari JPO ini belum terlihat ya, belum difungsikan atau operasional. Penampakan dari dekat JPO penghubung Ancol Timur dengan Jakarta International Stadium. Di sisi utara ada zona utara, masuknya nanti ke mezanin atau concourse atau podium ya teman-teman. Berada di bawah dari proyek tol harbor atau tol pelabuhan ya teman-teman. Konstruksi sebagian ada merupakan baja silinder ya teman-teman. Kemudian ke bawahnya ada semacam cor ya di atas kali Ancol. Penampakan JPO dari sisi JIS teman-teman dari dekat ya. Jadi baru konstruksinya sudah terselesaikan kalau saya lihat ya. Namun sepertinya masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan dalam artian finishingnya teman-teman ya. Mungkin termasuk juga uji kelayakan, sehingga sampai pagi ini belum difungsionalkan. Kondisi terakhir dari JPO penghubung Ancol Timur dengan JIS teman-teman ya. Di H+1 atau tanggal 11 November 2023 penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 di Jakarta.